Satu ketika Yan Hui ini pejabat. Satu ketika dia sidak, lihat pedagang sama penjual gegeran. Hitung-hitungan, pokoknya pedagang ini ngeyel. 8 kali 3 itu 23. Gegeran. Terus Yan Hui datang, tak ingetin, salah, 8 kali 3 itu 24. Pedagangnya nesu, kamu ngerti apa? Kalau kamu Konfusius baru aku percaya. Loh iya, aku muridnya Konfusius, ayo tak ajak ning guruku. Ditanyain, ayo wis pokoknya taruhan ya. Katanya Yan Hui, kalau aku bener jabatanku tak kasih kamu. Nah, pedagangnya saking marahnya, terserahlah. Tapi kalau aku yang bener, jabatanmu kasih aku. Kalau aku yang salah, penggal kepalaku. Oh, katanya pedagang itu 8 kali 3 24. Dia bilangnya 23. Begitu tanya Konfusius, guru berapa 8 kali 3? 23. Iya. Wah, mangkel ini si Yan Hui. Apa guru tua, mungkin pekun guru ini. Masa 8 kali 3 23. Tapi karena dia nggak berani bantah gurunya, ya manut aja. Akhirnya jabatannya dikasih, simbolnya topi, topinya dikasih. Ya udah, kamu pergi. Begitu anunya pergi, marah-marah dia sama guru. Gimana sih guru, anak TK PAUD aja ngerti 8 kali 3 24. Masa 8 kali 3 23. Loh, ini urusannya bukan 23 apa 24. Kalau kamu disuruh milih kehilangan jabatan atau kehilangan nyawa, yang kamu pilih mana? Ya nyawa lah guru. Lah iya, makanya itu tadi. Kalau kamu kalah kan cuma hilang jabatan. Tapi kalau dia yang kalah, nyawa satu yang hilang. Maka mending 8 kali 3 23, sing penting nyawanya selamat, kan gitu. Banyak cerita-cerita Konfusius yang gayanya kayak gini. Nanti kamu tinggal cari-cari. Cerita-cerita orang dulu itu kan memang luar biasa. Kebijaksanaannya tidak terduga. Oke, sejarah hidupnya silahkan dibaca, saya nggak perlu detail. Cuma dia pernah ngomong sendiri pengalaman batinnya di dunia ilmu. Dia bilang, pada umur 15 tahun aku siapkan hatiku untuk belajar. 15 tahun selanjutnya, pada usia 30 tahun aku merasa diriku sudah mapan. Pada umur 40 tahun aku tidak punya keraguan lagi dalam diriku, sudah mantep. Ilmunya sudah merasa yowis itu ndak mungkin berubah-ubah lagi. Saat umur 50 tahun aku tahu wasiat surga. Kalau bahasa Islam mungkin makrifat, ngerti dunia langit. Sewaktu berumur 60 tahun aku siap mendengar. Itu tafsirannya harus agak jelimet. Siap mendengar itu tidak gampang terpengaruh, sudah tidak bisa berubah-ubah lagi, sudah mengalami puncak, sudah established. Dan umur 70 tahun aku bisa mengikuti keinginan hatiku tanpa harus mendahului kebenaran. Jadi sudah total kontrol terhadap dirinya. Sudah tidak kepingin jabatan lagi, sudah nggak tertarik lagi dengan dunia. Hatinya sudah arahnya tidak ke bawah tapi ke atas. Nah, itu penjelasannya sendiri tentang pengalaman batinnya dalam belajar. Kalau kalian mungkin sekarang umur-umur 20, harusnya sebentar lagi sudah mapan ilmunya, 30 tahun. Ya kan? Nanti umur 40, sebentar lagi saya 40, itu harus sudah mantep. 10 tahunnya makrifat. Nek iso. Nek ra iso ya piye meneh. Oke, itu perjalanan batinnya Konfusius. Dan jangan salah, Konfusius bilang, ajaran-ajaranku yang dianggap orang dahsyat itu sebenarnya bukan milikku. Aku cuma menyisir, jadi mengkoleksi
khazanah-khazanah kuno, kitab-kitab kuno yang menurutnya penuh dengan wisdom. Jadi sumber ajarannya Konfusius itu ada 5 kitab. Itu kitab klasik, kitab kuno yang ada di Tiongkok klasik, yaitu kitab I Ching, kitab perubahan. Banyak filosof yang tertarik dengan kitab perubahan ini, termasuk nanti seorang pejabat panglima perang namanya Sun Tzu. Makanya minggu lalu ada yang ngirim ke Facebook saya minta Sun Tzu. Akhirnya setelah tak pikir-pikir, ya sudahlah, nggak apa-apa, Cina kita tambah satu lagi, filsafat perang dari Sun Tzu. Kalau Konfusius itu kalau dibahasakan filsafat modern, ini sebenarnya kita sedang ngomong etika politik. Cuma politik tidak dalam definisi modern, tapi politik dalam definisi Aristotelian, seni mengelola masyarakat. Jadi minggu depan kita masih Cina sekali lagi, biar pas Cina 4 pertemuan 1 bulan kita di Cina. Cuma kita akhiri dengan Sun Tzu, falsafah perang. Ya sekali-sekali lah kita agak keras ngomong perang, biar nggak ngantuk tiap malam kelemak-kelemek. Ya, saya ngantuk, kamu ngantuk. Sumbernya Sun Tzu itu I Ching, kitab perubahan. Kalau ada yang punya pandangan hidup ini adalah pertarungan, Sun Tzu bisa kamu pakai. Termasuk yang bisnismen, termasuk yang bertarung langsung dengan rival-rival, mungkin bidang pekerjaan tertentu, politikus, kamu butuh Sun Tzu, falsafah perang. Selain I Ching, sumbernya Konfusius yang kedua adalah kitab sejarah Su Jing. Yang ketiga Xi Jing, kitab pujian, syair-syair. Yang keempat Li Ji, kitab ritual, peribadatan. Dan Sun Xiu, catatan musim semi dan musim gugur. Ini kitab-kitab klasik Cina. Jadi Konfusius ngaku sendiri bahwa enggak kok, saya enggak original, ini cuma ajaran-ajaran kuno yang ku ajarkan ulang, direvitalisasi sesuai zamannya. Itu kebalikannya hari ini. Kalau hari ini kan kamu skripsi dipaksa bikin pernyataan keaslian. Konfusius enggak, dia bikin pernyataan tidak asli. Wah, itu menarik. Apa bisa sih kamu bilang karyamu itu asli? Ndak ada karya asli. Kamu mesti cuma ngutip-ngutip, dapat inspirasi dari sana dari sini, gitu aja kamu ngaku asli. Kadang-kadang juga banyak yang cuma kamu pindah dari buku mana dan itu depannya kamu kasih pernyataan keaslian. Jadi ya mungkin besok kamu usul ke kampusmu, Pak, mau diganti aja, bukan pernyataan keaslian, pernyataan tidak asli, bahwa semua yang ada di sini itu sebelumnya juga pernah dipikir orang lain, sudah nggak asli lagi, hanya saja dikemas sesuai zaman sekarang, kan gitu. Kamu boleh bikin besok di skripsimu pernyataan tidak asli. Dengan ini saya menjelaskan yang ada di skripsi apa tesis saya itu tidak asli, hanya saja saya kemas sesuai kepentinganku sendiri. Oh, itu menurut saya lebih jujur daripada pernyataan keaslian.